Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eni Wahyu Fitri dan saya Sarizon Mangkubumi akan membacakan tugas kami, yaitu tes keterampilan menyimak teks cerpen. Dengarlah dengan baik cerpen berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Robohnya surau kami oleh A.A. Nafis. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana dengan Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan semua itu sudah kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Satu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu, dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh, sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan dan Tuhan bertanya, "Kalian mau apa?" Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. "Oh, Tuhan kami yang maha besar. Kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka, maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini, atas nama orang-orang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surgamu sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu." Soal nomor 1. Bercerita tentang apa cerpen tersebut? Bercerita tentang apa cerpen tersebut? Soal nomor 2. Siapa pencipta cerpen tersebut? Siapa pencipta cerpen tersebut? Soal nomor 3. Siapa tokoh utama pada cerpen itu? Siapa tokoh utama pada cerpen itu? Soal nomor 4. Janji apa yang telah ditetapkan Tuhan dalam Alkitabnya? Janji apa yang telah ditetapkan Tuhan dalam Alkitabnya? Soal nomor 5. Sebutkan pemimpin juru bicara yang maju ke depan itu. Sebutkan pemimpin juru bicara yang maju ke depan itu. Dengarkanlah dengan baik cerpen berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 10.
Matahari tak terbit pagi ini. Karya Pahrunas M. Jabar. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah menjadi pucat pasi tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang itu dengan sekuat daya, namun tak kunjung tergapai, kau pasti jadi kecewa seraya mengadahkan tangan penuh harap lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang menjadi senyummu begitu ranum selama ini? Matahari bagimu tentu tak sekedar benda langit yang memburaikan kemilau cahaya, tetapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragamu. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Tidak hanya kau, tapi jutaan orang kebingungan dan mendebatnya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit. Tempat matahari menyembul secara perkasa dan penuh cahaya. Kaulah matahari itu, bidadariku. Berhari-hari kau merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus berpecar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa melewati jalan kesedihan. Kita harus terpisah jauh menjadi kodrat diri yang termaktub di singgasana Lul Mahfuz. Semula kita begitu dekat, lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Kita mengisi halaman-halaman kosong kehidupan kita dengan denyut nadi. Sesudahnya kita bertemu bagai angin mengucup pucuk-pucuk daun dan berlalu begitu mudah. Dan kita pun bertemu lagi dengan perasaan-perasaan yang asing hingga kita begitu sulit memahami siapa diri kita sebenarnya. Di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Di penjuru ruang kosong itu bergantungan bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan lain, mengalirkan irama-irama lembut, Beethoven dan Pavarotti. Irama itu menyayat-nyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru, bagaikan sepasang angsa putih yang menari di bawah gemerlapan cahaya langit. Sejarah itu ditulisi berkepanjangan, lewat ratusan kitab, laksa aksara. Namun, setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Setiap pelayaran ada pelembuhan singgahnya. Setiap cuaca benderang niscaya ditinggahi temaram bahkan kegelapan. Andai sejarah boleh terus diperpanjang membawa mitos dan legendanya, maka dirimu boleh termaktub pada pohon ranji sejarah itu. Boleh jadi kau akan tampil sebagai permaisuri ataupun tuanku putri yang molek. Mungkin berada di bawah bayang-bayang engkau Putri Hamidah, Puan Bulung Cahaya, ataupun siapa yang pernah mengusung regalia kerajaan yang membesarkan marwah perempuan. Aku tiba jadi kehilangan sesuatu yang begitu akrab di antara kutub-kutub kosong itu. Kusebut saja kutub rindu. Aku tak menuangkan tumpukan warna di kanvas penuh garis. Kata ibarat sebab lukisan agung ini tak kunjung selesai. Masih diperlukan banyak sentuhan kuas jahitan warna-warni hingga lukisan ini mendekat sempurna. Kita telah menggoreskan kain kapas kosong itu sejak mulai hingga waktu jeda yang tanpa batas. Masih ingatkah kau bagaimana langit-langit kamar itu penuh getar dan kabar? Tiap pintu dan tingkap dipenuhi ikrar kita, dan bola lampu temaram membuarkan janji-janji sebuah percintaan agung sedang dipentaskan di bawah arahan sutradara semesta. Kau membilang percik air yang berjatuhan di danau kecil di sudut perkarangan jiwa dalam kucup dan harum mawar. Soal nomor 6. Apa judul cerpen itu? Apa judul cerpen itu? Soal nomor 7. Karya siapakah cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini? Karya siapakah cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini? Soal nomor 8. Jelaskan amanat dari cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini. Jelaskan amanat dari cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini. Nomor 9. Di manakah semula dipenuhi pernik cahaya matahari? Di manakah semula dipenuhi pernik cahaya matahari?
Soal nomor 10. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Siapa yang kebingungan dan bertanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit? Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Siapa yang kebingungan dan bertanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit?